pikir dari wali kota adalah tentang night market. Night market. Dan belum ada memikirkan tentang apa dampaknya bagi pedagang yang hadir di sana. Dari coba bayangkan, udah akan membiarkan terjadi kesalahan menurut udah nih, ini bisa kita pertengkarkan dengan siapapun. Bahwasanya kanopi itu adalah sebuah kesalahan dan kecerobohan. Kalau itu benar-benar impactnya pasti masalah polusi udara dan polusi kesehatan itu akan terdampak secara langsung buat kita. Terus jalan Minangkabau aja. Ada kapanihan di jalan Minangkabau aku dapat kanopi rencana agong kita dua wak. Tak pernah udah mendengar kayak gitu. Baik, Assalamualaikum kawan-kawan Palanta. Basobok lihat jo kami kini basobok Joda Fadli, Muhammad Fadli. Beliau ko pernah mencalonkan diri menjadi wali kota dan juga dosen pecinta Vespa. Indak merokok do di sana sekalian. Beda Jawa model dia. Tapi cik syarat dari liau yang jika merokok dakik liau kecik ya. Jangan diambil nasuknya kawak kecik ya. Apa yang bisa ndak tahu orang rasanya di Bukit Tinggi tentang udah. Ceriton ke kawan-kawan cik dah. Yang orang ndak tahu ya. Rasul alun tahu ikut tentang. Mungkin ya aku terkait dengan masalah kanopi kok sebenarnya. Jadi kalau tadi kan Nabi mengecekkan bahwasanya udah pernah ikut di pilkada kemarin kan ya. 2019 balik ya. 2019 dan akhirnya selesai. Jalur independen. Nah, kenapa sekarang tiba-tiba ada di Jalan Minangkabau? Nah, pada dasarnya karena udah sendiri juga punya usaha di situ. Mungkin itu yang orang banyak belum tahu. Juga dagang perhiasan. Nah, tapi memang punya pribadi lah, bukan keluarga. Iya, punya pribadi. Mandiri lah gitulah, jangan disebut punya pribadi, mandiri dan terpisah dari bisnis yang orang tua punya. Begitu. Iya. Mungkin itu yang agak terkait dengan kanopi yang orang banyak nggak tahu sehingga bertanya-tanya gitu kan. Kenapa Dafadli tiba-tiba ribut masalah kanopi? Iya. Gitu. Padahal isunya banyak yang lain ya. Mungkin banyak isu yang beredar atau barangkali masyarakat juga udah banyak punya persepsi. Tapi intinya yang mungkin banyak orang nggak tahu karena ya udah emang dagang di Jalan Minangkabau. Iya. Itu semenjak 2017. 2 hari entah 3 hari yang lewat tuh sempat mengirimkan surat ke wali kota ya dah. Iya. Jadi baca itu. Gara-gara kanopi kami harus berkirim surat kepada wali kota. Gitu ya ceritanya. Ya, ada sarudah untuk membuat surat itu kira-kira dah tentang kanopi ke. Tentang kanopi, pada intinya kenapa kita harus berkirim surat? Karena menurut kami tidak sepatutnya dan tidak selayaknya ada kanopi di Jalan Minangkabau. Dan bagaimana untuk menyuarakan aspirasi ini? Nah, itulah yang kita pikirkan. Ya, lebih baik kita lakukan secara formal lewat berkirim surat terkait dengan masalah pengambilan keputusan, pengelolaan pemerintahan. Jadi semuanya itu kan tercatat dan terukur. Jadi mari kita lakukan perjuangan aspirasi kita lewat jalur yang semestinya. Atau jangan-jangan gara-gara kanopi ku akan ambil usaha udah. Jangan-jangan ya. Udah jawab yang terakhir dulu kali. Jangan-jangan kanopi akan mengambil usaha udah. Insyaallah sih enggak. Tapi sebenarnya di AT itu lah bahasa Indonesia, bahasa nangka lama sudah. Iya. Bali aja, boleh Indonesia, Minang, Inggris beli aja. Asal penontonnya paham. Oke. Jadi terkait usaha kami secara terlangsung akan terhambat usaha kami, insyaallah tidak. Tapi memikirkan sebenarnya yang lebih dari tentang usaha sebagai sebuah usaha, tapi juga tentang bagaimana Jalan Minangkabau itu sebagai sebuah kawasan wacalianya. Kalau kini tanpa ada kanopi dan kita bayangkan ada kanopi, apa akibat atau dampak yang akan bisa terjadi dengan adanya kanopi? Akan langsung kepada wali kota, karena sejauh ini sosialisasi tentang rencana kanopi ini kan baru kita lihat pertama di media ketika itu sekitar bulan Maret. Adanya penyampaian wacana dari wali kota akan membangun kanopi sepanjang Jalan Minangkabau. Kami pikir waktu itu baru sekedar wacana. Jadi tidak perlulah kita meributkan
wacana karena itu sah-sah saja. Karena kita yakin setelah ada wacana, tentunya wali kota juga memikirkan bagaimana yang terbaik untuk kota ini. Artinya wacana ada dan perlu perencanaan yang bagus, dan di balik rencana yang bagus itu tentu ada pengkajian yang jelas, yang dalam, manfaat, mudarat, dan barangkali apa impact atau dampaknya terhadap lingkungan, atau barangkali terhadap yang kami perjuangkan adalah dampak langsung terhadap warga yang sehari-hari beraktivitas di sana. Nah, begitu. Jadi kami pikir ketika itu baru wacana, ya kita diam, kita tunggu aja. Dan ternyata sekitar bulan Mei mulai ada dapat informasi bahwasanya itu memang sudah dimasukkan di dalam mata anggaran RPJM RPJM masuk dalam mata anggaran perubahan, dan akhirnya melalui Perhimpunan Persatuan Pedagang Pasar Atas Bukit Tinggi P4B. Ketika itu ada permintaan audiensi ke DPRD, dan kami juga turut di dalamnya dan meletakkan agenda masalah pembangunan kanopi di Jalan Minangkabau menjadi salah satu agenda audiensi. Dan akhirnya beraudiensi dengan DPRD itu di tanggal 21 Juni. Nah, dari sanalah kita mendapatkan artinya informasi yang resmi, karena ini keluar dari PLT Dinas Pasar ketika itu hari ini, dan juga ketika itu yang menyatakan bahwa memang wacana atau rencana kanopi ini sudah ada dimasukkan di dalam mata anggaran Dinas Pasar. Nah, kalau udah masuk mata anggaran artinya ini sesuatu yang sudah digulirkan. Betul. Serius dong. Nah, dari situ kita memikir, ternyata serius. Padahal per hari itu belum ada yang menurut kita nih, kan udah tadi juga bilang, tentu Pemko memikirkan rencana yang bagus untuk kota dan untuk warganya. Di balik rencana itu ada kajian yang bagus dan lengkap. Ketika dikatakan itu sudah masuk dalam anggaran, rencana anggaran, artinya itu benar-benar sudah akan digulirkan. Tinggal ketok palu anggaran dan itu pasti akan berjalan. Kami juga kaget sebenarnya. Kok tiba-tiba sudah dimasukkan di mata anggaran, tapi yang kajian itu boleh dikatakan, kami yakin mengatakan tidak ada. Kenapa? Karena hingga hari ini tidak ada inisiatif dari Pemko misalnya untuk mengadakan diskusi dengan kami warga yang terdampak dari proyek ini. Berarti ini ambisi wali kota saja? Ambisi, udah nak mau yang ngecat ambisi. Ambisi, enggak, tapi memang yang pertama kali semenjak wali kota dilantik, yang menyatakan akan membuat kanopi di Jalan Minangkabau adalah wali kota. Udah Allah berjalan ya di beberapa toko, dan 90% menolak ya. Kalau dilihat dari jumlah unit ruko yang ada di sepanjang Jalan Minangkabau, kiri kanan ya, itu dihitung dari toko Ausi dan Simparaya sampai ke ujung ke toko Sidi Pingai dan Apotek Muhammadiyah ya. Di situ ada 90 unit ruko kalau udah nggak salah berhitung, dan dari hasil jajak pendapat lengkap yang udah lakukan, satu persatu toko udah datangi pedagang, dan juga kita meminta bagaimana pendapat pemilik bisa diwakilkan melalui pedagang, atau juga pemilik juga menyatakan meletakkan tanda tangannya di sana. Kalau dihitung dari jumlah unit ruko, dari 90 unit ruko yang ada, itu 84 ruko menyatakan menolak rencana tersebut. Itu ada di angka 93% lebih. 93 lebih. Ya, itu dasarnya 93% pedagang dan pemilik toko yang ada di Jalan Minangkabau menolak rencana kanopi ini. Jadi ada yang lebih menarik ini, aku dah dari beberapa aspek. Boleh sambil ngopi ya? Boleh. Jadi minum ya, jadi kopi ndak bagi lo. Sampai ininya. Jadi apa namanya, dari apa ya, ada 5 atau 6 aspek yang udah saya lihat di Ambo, yang Ambo pernah baca lo di media kemudian itu yang pas rilis waktu itu. Ada kesehatan, lalu lintas, itu kenyamanan, keamanan, sampai ke hukum. Atau apa analisisnya tuh kira-kira? Sebenarnya 5 aspek, kalau udah nggak salah itu berdasarkan lebih kepada mudarat apa yang akan timbul kalau adanya kanopi untuk para pedagang yang sehari-hari beraktivitas di Jalan Minangkabau. Artinya
kami yang berdagang dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam juga ada. Dampak apa yang terjadi? Memang di situ salah satunya kalau kita bilang aspek kesehatan, ya tentu dengan adanya kanopi berkaca kepada apa yang disebutkan oleh wali kota ketika itu juga bahwasanya akan dibikin kanopi di Jalan Minangkabau, sepanjang Jalan Minangkabau seperti yang ada di Payakumbuh. Jadi informasi sebenarnya juga belum lengkap nih, Alwi. Tapi dengan pernyataan di media seperti itu udah mereferensikan berarti yang akan dibikin seperti Payakumbuh. Yang terbayang oleh udah dengan adanya Jalan Minangkabau panjangnya 2 kali lipat yang di Payakumbuh. Namun lebarnya 2/5 dari yang ada di Payakumbuh. Artinya lebih kurang dari setengah lebar jalan yang ada di Payakumbuh. Impactnya pasti masalah polusi udara dan polusi kesehatan itu akan terdampak secara langsung buat kita. Betul. Ya, jadi menurut ya dengan adanya paparan polusi udara dan juga suara, tentu itu akan berdampak kepada masalah kesehatan juga akhirnya. Dan kita lihat juga di masa pandemi sekarang dengan ditutupnya Jalan Minangkabau dengan kanopi, artinya cahaya matahari yang biasa yang langsung nih ke sepanjang kawasan Jalan Minangkabau sekarang terhalangi. Artinya apa? Cahaya matahari harusnya merupakan salah satu fungsi di alam yang bisa berfungsi menghambat penyebaran virus atau penyakit pada umumnya, dan salah satunya adalah virus COVID. Dan jadi menjadi sebuah pertanyaan kalau sekarang di tengah pandemi ini terus akan buat kanopi di Jalan Minangkabau. Iya. Sedangkan orang basuruh apa panih-panih. Iya, orang disuruh panih itu ditepikan gitu kan, dan adalah potensi tidak hanya masalah cahaya matahari, potensi orang akan berkumpul banyak pun di situ. Ya. Di bawah itu misalnya kalau ketika hujan atau ketika misalnya macet, kalau macet di Jalan Minangkabau dengan ada kanopi, wow, udah nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi gitu. Tadi udah sempat membahas tentang Payakumbuh. Payakumbuh yang pernah informasi yang dapat, Payakumbuh itu kontroversi juga dah. Kontroversi itu. Dulu orang tak sepakat. Ternyata kini kok menjadi ikon, kebanggaan tersendiri oleh kawan-kawan Payakumbuh model ya. Oke. Ah itu jangan-jangan seperti itu loh. Kelihatannya Auli menyimpulkan bahwa itu menjadi kebanggaan atau menjadi ikon bagi Payakumbuh. Bagaimana pengambilan kesimpulannya? Informasi kawan, foto-foto, Instagram, Instagram. Tapi secara yang menarik tadi kan dari ala analisisnya dalam, maksudnya itu memang by data. Bara ukuran yang ada di Payakumbuh, bara ukuran Jalan Minangkabau, itulah lah tahu dah. Sedangkan lu sampai di sini. Maksudnya itu mulik ke mulik baru. Maksudnya kanopi Payakumbuh itu menjadi ikon tersendiri di Payakumbuh. Kebanggaan tersendiri. Jangan-jangan itu yang terjadi. Atau momen yang ada di Payakumbuh dibawa oleh wali kota ke Bukit Tinggi model itu ya. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Artinya landas pemikiran dari wali kota sendiri terhadap rencana kanopi ini apa? Kita juga pengen tahu sebenarnya seperti apa nih sebelum kita membahas keberatan kita. Tapi jujur aja nih, kenapa udah langsung masuk kepada masalah keberatan pedagang dan pemilik toko? Karena kita juga nggak terinformasikan secara baik. Apa nih rencana wali kota sebenarnya, kecuali hanya dengan penyebutan kanopi seperti yang di pasar Payakumbuh. Jadi itu yang menjadi rujukan bagi kita, dan sebenarnya itu tidak cukup. Balik lagi dikit. Jadi kalau tadi masalah landas pikir sebenarnya tetap kita pertanyakan ini sampai sekarang. Dan kalau ada kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Wali Kota, itu barangkali sebelum membahas apa yang ada dalam surat kami, kita ingin mengetahui apa landas pikir yang lengkap dan yang penuh dari wali kota sehingga memutuskan rencana kanopi tersebut. Selain barangkali apa yang ada diujarkan di media, dikatakan misalnya wali kota mencari daerah atau kawasan yang berpotensi untuk dijadikan kawasan night market. Jadi landasannya adalah night market ternyata. Dan kemudian setelah ada kawasan pencarian lokasi yang potensi untuk kawasan night market, dilihat Jalan Minangkabau menjadi salah satu yang potensi. Nah, kemudian kenapa timbulnya ide kanopi? Yang udah baca karena ketika itu wali kota menarasikan bahwasanya kota kita ini sering hujan, sehingga kalau night market dengan kondisi sering hujan tentu tidak nyaman.
Nah, dengan landasan itu untuk menciptakan kenyamanan perlu dibangun kanopi di sepanjang Jalan Minangkabau. Menurut satu kesimpulan yang bisa barangkali disebutkan di sini, artinya yang menjadi landas pikir dari wali kota adalah tentang night market. Dan belum ada memikirkan tentang apa dampaknya bagi pedagang yang hadir di sana dari pagi sampai malam, yaitu kami. Itu belum pernah udah dengarkan sama sekali. Jadi kembali lagi ke masalah, barangkali nanti akan menjadi sesuatu ikon yang kita senangi di jalan di Bukit Tinggi juga. Udah nggak mau masuk ke sana berandai-andai, tapi kontra sedikit dari apa yang Alwi sampaikan, bahwasanya banyak teman-teman juga barangkali mengupload, mengekspos foto-foto mereka tentang kanopi di Jalan Payakumbuh itu, di Pasar Payakumbuh. Udah juga banyak bertanya kepada pedagang di sana. Mereka banyak berkeberatan. Ada juga lah, kita bisa bilang begitu, berkeberatan sebenarnya dengan adanya kanopi ini. Bahkan menjadi bingung, fungsi kanopi ini sebenarnya buat apa ada di atas jalan itu. Kecuali sekarang menjadi tempat parkir motor-motor di siang hari. Dan kalau di Payakumbuh jelas untuk parkir kan? Untuk parkir jadinya kan. Jelas. Artinya dengan sebegitu megahnya, sebegitu gagahnya kanopi yang tagak di Jalan Payakumbuh itu hanya untuk parkir. Berapa biayanya ketika itu? Dan berapa mahal sebenarnya lahan yang dijadikan untuk lahan parkir? Kita perlu survei sebenarnya ke Payakumbuh. Benar nggak sih kanopi yang ada sekarang ini di Payakumbuh sekarang kan menjadi jadi ikon tambahan untuk Payakumbuh? Kalau udah sih nggak yakin dengan itu. Belum sampai sana. Jangan-jangan ini hanya sekedar mungkin jadi ikon Payakumbuh karena tidak ada di daerah manapun di Sumatera Barat ini yang punya kanopi seperti Payakumbuh. Mungkin seperti itu, tapi kalau kita gali apa manfaat atau apa sih kelebihannya ada kanopi ini, mungkin kita akan menemukan jawaban yang lebih detail. Jadi ada yang menarik, Bang. Ya. Yang menarik bahasanya dari dari Jalan Minangkabau kan seperti itu. Ya. Ada beberapa komen yang diceliak gitu kan. Ada yang pro, ada yang banyak yang kita celiak di media sosial memang banyak yang pro seperti itu. Tapi pro dengan penolakan. Penolakan. Sip. Ya. Penolakan. Tapi ada juga yang dibaca dah bahasanya yang kontra, maksudnya itu dia itu sepakat kanopi itu ada. Maksudnya adalah indak berpanih-panih lah seperti itu. Jadi lebih nyaman seperti itu. Udah menanggapi kira-kira. Ini sebenarnya beberapa kali udah bahas di media sosial. Bagus kan. Jadi kalau kembali udah pengen semuanya itu kita kan berdiskusi ini. Ada landas pikirnya kira-kira kenapa emang kanopi itu akhirnya betul-betul diperlukan. Dan sekarang banyak yang berargumen itu masalah kepanehan dan kehujanan. Intinya kalau ada kanopi kan kita nggak perlu kepanehan lagi dan kehujanan. Nah, menurut kecil versi Liao lebih nyaman. Lebih nyaman versi mereka. Nah, ini menjadi absurd atau menjadi aneh. Pertama masalah kepanehan. Paneh di Bukit Tinggi, kemanapun kita pergi, tetap paneh yang nyaman. Nggak ada pernah udah melihat orang komplain dengan khusus Jalan Minangkabau aja. Di kepanehan di Jalan Minangkabau aku dapat kanopi rencana aku kita dua tidak pernah udah mendengar kayak gitu. Dan sebenarnya alternatif kalau masalah kepanehan, kalau orang yang berjalan-jalan di sepanjang Jalan Minangkabau kan ada emperan toko, walaupun lebih yang ke sisi bukan ke sisi yang bagian yang lama, tapi yang udah blok yang mengarah ke muka pasar muka pasar. Itu kan ada turunan dikit kemudian naik lagi. Itu kan ada emperan toko yang bisa orang berjalan mandok dari paneh. Dan kalau yang kami rasukan, udah rasukan, artinya berjalan di Jalan Minangkabau dengan adanya paneh, Tarsu itu sangat rahmat dan sangat nikmat. Di Bukit Tinggi pagi bayangkan langit biru cerah, matahari ado, awak kene paneh, luar biasa nikmatnya. Pun ketika siang hari misalnya pergi salat zuhur ke masjid, kita juga merasa nikmat kok dengan panen matahari di sepanjang Jalan Minangkabau. Nggak ada kita komplain, dan udah belum pernah melihat ada yang komplain dengan itu. Jadi kalau masalahnya kepanehan menjadi satu permasalahan dan dengan kanopi ini akan menimbulkan kenyamanan, menurut agak salah, logika pikirnya agak salah. Ada cek lain yang menurut aku sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dah. Ya.
hal itu pernah juga di Pasate kece. Dibuat jadi pedagang kaki lima ko dibuat lapak-lapak kaki lima. Setelah itu di Pasate itu dibuat lapak diperjualbelikan setelah itu. Menurut udah analisis sudah sampai ke Sinan Biswa? Belum, terus terang nggak? Ini ada permasalahan baru berarti itu yang kalau yang Ali bisa barusan itu masalah kawasan pedagang kaki lima. Menurut itu permasalahan yang berbeda. Walaupun kan dari rencana yang disebutkan oleh wali kota, motivasi ada kanopi ini kan untuk menjadikan kawasan night market yang nyaman di Jalan Minangkabau. Night market itu dengan apa? Dengan adanya nanti PKL di malam hari yang berjual souvenir, makanan atau hal yang khas tentang Bukit Tinggi itu akan ada di sana. Tapi menurut Duda itu adalah masalah berikut atau hal lain yang akan kita kaji juga. Coba bayangkan dengan adanya kanopi apa dampaknya buat kami. Udah lebih ke sananya melihat. Karena tidak bisa dong kalau ketika rencana itu yang terbayang oleh wali kota misalnya Jalan Minangkabau sangat potensial karena di situ ramai dilalui dikunjungi orang pun ketika malam hari. Itu benar. Tapi lagi-lagi ada kesalahan logika ini yang sudah ditunjukkan di sini. Ya nyata dong akan ramai karena di situ adalah jalan perlintasan orang untuk bisa masuk ke Pasar Ateh dan endingnya bisa menyaksikan view luar biasa tentang jam gadang. Jam gadang, iya. Kebun binatang. Siapapun yang ke Bukit Tinggi di malam hari misalnya pasti menginginkan rute itu, Awi. Artinya dari Pandakian Wowo naik gitu kan setelah rumah potong naik ke Ateh lewat samping kebun binatang, lewat Jalan Minangkabau dan pada akhirnya bisa melihat wow, inilah jam gadang. Setelah itu ada ayam mancu, ayam menari gitu kan. Jadi Jalan Minangkabau memang ramai dilalui karena itu memang perlintasan. Jadi kalau dikatakan karena ramai dikunjungi, nah kita bikin night market di sana. Jadi nggak ramai dong akhirnya dikunjungi. Kenapa? Karena aliran kendaraan orang yang mau berjalan masuk ke wilayah Pasar Atas itu nggak akan ada lagi karena udah berubah jadi night market. Betul. Jadi di situ udah melihat ada keanehan logika juga kalau dia katakan ini potensial karena ramai dilewati. Ya iyalah kan jalan. Harusnya nih kalau memikirkan potensi night market, ada kawasan-kawasan lain sebenarnya bisa dimanfaatkan Pemko. Tapi tentu harus ada upaya untuk menjadikan kawasan itu menjadi menarik untuk dikunjungi gitu. Nah itu yang harusnya sebenarnya dilakukan Pemko lebih. Jadi dapat simpulkan seketik dulu dari pembicaraan bahasanya dari dasar. Ya. Impact dampaknya ke masyarakat itu boleh disebut nak do. Berarti dasar dari wali kota ko apa namanya? Ya seperti kalau kasarnya bu memang keinginan wali kota saja tok model ya. Ya kalau udah melihat udah tidak akan membantah itu pula karena diekspos di media kan memang beliau yang baru menyebutkan rencana itu dan apakah sudah dikaji sepenuhnya? Udah berani menyatakan tidak? Belum. Karena kita sebagai warga di sana tidak pernah diajak ada inisiatif dari Pemko untuk berkomunikasi atau mensosialisasikan ini. Dan kalau misalnya dikatakan 2018 dulu pernah ada pengkajian kok karena memang ada juga rencana. Nah, tapi kita harus melihat setahu dah tapi ini bisa dikoreksi juga. 2018 sebelumnya itu rencana Jalan Minangkabau itu mau dijadikan kawasan pedestrian tapi batal. Pedestrian itu kalau nggak salah memang dengan ada kanopi, tapi ini butuh cross check lagi barangkali udah salah. Jadi maksud dan tujuannya agak berbeda. Pedestrian kemudian itu batal. Nah, apakah kajian sebelum itu dianggap telah dilakukan kajian? Menurut nggak relevan juga. Ini ada pandemi 2019 ada sesuatu yang luar biasa yang nggak ada di tahun-tahun sebelumnya. Iya betul. Atau jangan-jangan seperti itu kan? Ya. Kanopi, fee-nya kan banyak. Fee apa tuh? Fee dari tukang las misalnya. Lapangan kerja. Iya. Atau jangan-jangan pemerintah kita ingin fee banyak dengan kanopi atau menyerahkan bantuan kan fee-nya tidak banyak. Nah, mungkin ada kesinan menurut Ida. Kalau cerita fee dan tidak mau menunggu juga lah ya. Fee-nya lebih banyak. Kembali udah lebih fokus dengan apa yang terjadi di Minangkabau dan apa yang kami ingin suarakan ini adalah selayaknya dan sepatutnya dipertimbangkan oleh Pemko.
Kalau masalah fee segala macam, kita tahu memang setiap proyek itu ada fee-nya. Tapi bagi Yuda, selama itu sesuatu yang clear dan clean dan bisa dipertanggungjawabkan, kalau masalah proyek ya dan pendanaannya dan fee-nya itu hal yang dan itu dilindungi oleh undang-undang, silakan saja. Tapi di atas itu ada yang paling penting lagi, apa kemanfaatannya bagi Bukit Tinggi pada umumnya dan terkhususnya kami sebagai pedagang pemilik toko yang beraktivitas sepanjang hari dari pagi hingga malam hari di Jalan Minangkabau. Itu harus dipertimbangkan. Gak bisa dong gara-gara night market kita menyampingkan ini. Betul. Itu nggak bisa menurut saya. Jadi harus dipertimbangkan banget. Jadi udah sanak sado ya. Udah Fadli Allah menyampaikan bahwa kita di Bukit Tinggi, apalagi beliau yang memang beraktivitas di sana, tidak merasakan manfaat jika ada kanopi seperti itu. Ya. Jadi untuk selanjutnya ada mungkin tidak karena ikulah masuk dalam anggaran seperti itu. Mungkin tidak dibatalkan. Nah, kalau masuk dalam anggaran mungkin tak mungkin udah pasti direalisasi menurut awak. Kalau udah ketok anggaran, udah disetujui anggaran oleh DPRD, itu yang menurut saya pasti akan harus direalisasikan. Tapi kan sekarang belum. Oh, belum ya. Tapi masuk dalam mata anggaran Dinas Pasar yang akan diajukan ke DPRD. Kalau nggak salah di akhir bulan ini atau di awal bulan depan. Kemudian selanjutnya akan dibahas bersama dengan DPRD. Kalau itu udah diketuk palu, itu yang harusnya kita amini ya. Sudah telat, makanya kemarin kita juga bersegera untuk menyampaikan surat ini supaya menghambat itu dulu ya. Tidak terlambat. Oh iya. Karena pada dasarnya kita juga tidak menginginkan bagi kami nih, rencana kanopi itu adalah sebuah, mohon maaf, kecerobohan. Kami tidak ingin itu dibiarkan terjadi, dilakukan oleh Pemko hari ini. Sebuah rencana kanopi itu menurut kami adalah sebuah kesalahan dan kami tidak ingin membiarkan kesalahan itu terjadi. Makanya dengan niat yang baik kami berkirim surat ke wali kota menyampaikan alasan-alasan kami tentang penolakan kanopi ini. Jadi semakin jalih Mbak Ya. Semakin jalih arah ke depan, tapi talintih lo di pikiran ada. Aku banyak nanti lintih malam-malam. Karena udah sempat dulu mencalonkan jalur independen. Iya. Pasti iku akan terbesit di orang. Apa? Persepsi masyarakat Mbak Iya. Jangan-jangan iku mandulang isu, mandulang suara. Mandulang suara. Apa namanya? Mencari suara. Iya, ya itu menarik. Dan udah menunggu-nunggu. Udah Fadli komen-komen iku walaupun itu pasti untuk mencari suara untuk 2024. Iya. Kemungkinan pasti ada. Bisa aja dipersepsi bentuk itu dan emang ada di media sosial. Udah bukannya tidak mengikuti, tentu memantau juga. Banyak komentar emang yang mengarah ke situ. Dan udah katakan terhadap artinya udah mencari ini mungkin semacam mencari panggung kali. Iya, cari panggung itu. Kalau kasarnya kan cari panggung. Kan tadi udah jelaskan tuh apa yang barangkali orang banyak enggak tahu. Bahwasanya udah orang menggalih di Jalan Minangkabau dan tidak hanya udah sendiri. Banyak ya dari keluarga besar udah sendiri, mereka pedagang emas, pedagang perhiasan, banyak yang beraktivitas di sana. Dan orang kampung udah juga banyak yang pedagang-pedagang perhiasan lain juga dari kampung udah dan Dusana udah juga. Dan mengarah lagi ke sana, emang banyak juga yang udah tahu karena udah dari kecil udah di Jalan Minangkabau kok. Mungkin lahirnya saja yang tidak di Jalan Minangkabau, tapi dari kecil udah beraktivitas di Minangkabau. Jadi sebenarnya kalau dikatakan udah mencari ini tidak. Udah bisa bilang kalau tidak ada isu kanopi ini udah nggak akan ini mengkritisi apa yang akan dikritisi. Barangkali pada titiknya nanti dalam rangka turut berpartisipasi terhadap rencana pembangunan kota Bukit Tinggi, memastikan paling tidak adanya kritik-kritik yang konstruktif yang bisa kita sampaikan ke wali kota, itu akan udah sampaikan. Tapi terkhusus dengan kanopi ini karena udah ada di dalam. Dan akan jadi aneh justru kalau udah diam. Coba bayangkan, udah akan membiarkan terjadi kesalahan menurut udah nih, ini bisa kita pertengkarkan dengan siapapun. Bahwasanya kanopi itu adalah sebuah kesalahan dan kecerobohan. Kalau itu benar-benar terjadi, dan udah nggak mau itu terjadi, adalah saat jadi justru udah menjadi orang yang apatis barangkali membiarkan itu terjadi. Iya. Kalau udah seperti itu bisa dikatakan udah mencari panggung.
Jadi apa? Jadi setelah itu misalkan Kanopi jadi udah akan heboh-heboh misalnya. Isu kan banyak, maksudnya itu dari aku ada sempat viral pula apa spanduk turunkan wali kota segala macamnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua kok sempat demo pula pasar Bantu seperti itu ya. Apa slot Pasate seperti itu. Dan dari 3 isu kok yang sempat viral lah di Bukit Tinggi, apa lagi ya, tentang Perwako sampai Pulau 1 itu bahkan udah nggak sentuh model ya. Sedangkan masalah Kanopi udah ikui, kan ada itu. Yang pertama alasan udah tadi karena di situ udah di dalam ya. Udah terlibat langsung kan ada seperti itu. Kalau memang keinginan warga Bukit Tinggi yang sampai kok mau dah kan seperti itu kasar itu. Kalau memang dibaliakannya kalau itu aja tuh. Aturannya kalau memang untuk Bukit Tinggi, isu-isu yang memang penting untuk masyarakat udah ikut seperti itulah kira-kira. Oke, dah barangkali dah anuan. Masalah Perwako udah ikut. Ada komen-komen tapi enggak begitu bana nampak lewat. Enggak, karena itu agak berbeda. Kalau Perwako itu kan terkait dengan janji masa kampanye ketika itu. Dan karena itu boleh dibilang janji tentang Perwako 441 ini jadi sesuatu yang wah di kampanye pilkada kemarin. Makanya setiap insan di Bukit Tinggi juga fokusnya ke sana tuh. Jadi bagaimana? Apa yang terjadi dengan Perwako? Bahkan wali kota terpilih disebut bahasanya Bapak Pasar Atas Bukit Tinggi. Gara-gara isu itu ya. Iya, jadi kalau itu udah terus terang ada mengkritisi. Tapi untuk menghambat atau mempercepat Perwako 441 atau pencabutan itu ada nggak yang bisa udah lakukan? Tidak dong, karena udah nggak di dalam. Karena itu adalah sebuah janji dari calon wali kota ketika itu dan wali kota hari ini yang seharusnya itu betul-betul diwujudkan tanpa warga lagi. Itu adalah janji atau tugas yang harus dia laksanakan. Nggak perlu lagi dong warga. Harusnya karena itu menjadi bagian dari janji kampanye, bahkan tertulis dan bertanda tangan di atas materai. Sebuah keharusan itu dikerjakan oleh wali kota. Tak perlu lagi ujaran atau upaya dan menolak atau menyuruh dari warga, tidak akan ada. Itu berbeda dengan Kanopi, ya kan? Kemudian masalah apa lagi? Masalah yang di Pasar Bantu. Belum Pasar Bantu. Tadi ada masalah poster. Poster bagi Uda itu semacam riak aja di dalam awal-awal kepemimpinan wali kota hari ini. Jadi itu tidak perlu dikomentari menurut Uda. Ya, barangkali itu entah benar-benar aspirasi dari warga atau tidak, kita tidak tahu. Tapi karena yang memasang tidak tahu pula. Iya, memasang tidak tahu dan Uda nggak mau artinya menjadi penghangat suasana dalam ini atau justru jadi tukang kompornya atau tukang kasih minyak, enggak lah. Udah melihat itu adalah semacam riak atau barangkali gimmick lah ya. Gimmick ya kita biarkan aja gimmick itu lewat begitu. Dan kalau masalah apa satu lagi? 4 tadi yang masalah Pasar Bantu. Yang sempat demo kemarin. Yang demo kemarin, kenapa udah nggak terlibat? Nah, bayangkan kalau udah terlibat barangkali, nah itu udah akan dicap langsung sebagai memang mendulang suara. Ini tiba-tiba hadir di Pasar Bantu kemarin ini kemana aja? Dan gini, udah juga punya prinsip sebenarnya. Ketika seorang pimpinan daerah sudah terpilih, ini adalah tugas yang terpilih berdasarkan amanat yang diperoleh untuk menjalankan rencana-rencananya dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali kota terpilih, sebagai pimpinan daerah. Apapun itu semuanya tanggung jawab Anda, silakan lakukan. Dan udah nggak sebenarnya bukan dalam posisi ingin merecoki. Enggak lah, ngapain kita merecoki? Betul. Wali kota sudah terpilih, sudah dilantik. Oke, this now the time for you to work. Sekarang kerjakan semuanya. Yuk, kerjakan apa tadi yang pernah dijanjikan. Silakan kerjakan, atau apa yang pernah direncanakan, ayo wujudkan. Jadi kita nggak mau merecoki sebenarnya, karena kan kita sadar yang dapat amanah kan beliau. Silakan bekerja. Dan malahan
terhadap gimmick-gimmick yang ada sebenarnya udah banyak, ada juga beberapa kritik, tapi ya nggak perlulah itu kita sebutkan sekarang tentang gimmick yang juga banyak lahir dari sisi wali kota. Itu nggak perlu kita bahas. Dan sebenarnya slot pasar atas. Masalah slot pasar atas itu emang agak rumit juga. Tapi pada prinsipnya kalau masuk ke sana itu kan salah satu yang dibahas di audiensi di DPRD. DPR ya. Itu mengenai ketika isu itu dibahas udah betul-betul menjadi sebagai seorang pendengar, karena udah juga menempatkan diri ini bukan bagian kita gitu ya. Kalau udah berkomen seakan-akan nanti itulah jatuh udah memanfaatkan isu, udah nggak mau ke sana. Jadi itu sama dengan masalah Pasar Bantu tadi juga, udah nggak mau dia seakan-akan menunggangi isu. Jadi sebenarnya itu aja, karena kita emang nggak mau juga merecoki. Udah ingin menyampaikan bahwa analisis yang begitu mendalam untuk isu lain belum begitu mumpuni, seperti itu kira-kira ya. Kalau membahas ada, tapi belum data by datanya belum, seperti itu kira-kira dah. Data by data dan juga udah melihat, kalau kita lihat lagi, kalau gimmick nggak usah kita bahas ya. Kalau masalah Pasar Bantu, masalah slot pasar AT, ya kita lihat perkembangannya seperti apa. Kan itu memang semuanya butuh waktu. Dan sebenarnya terhadap itu yang diperlukan juga sebenarnya bukan hanya membahas di atas meja, tapi perlu memang merangkul semua pihak yang terkait permasalahan tersebut, terutama warga. Jadi sebenarnya belum cukup untuk kita menyimpulkan, sehingga wali kota perlu kita kritisi dalam hal di poin tersebut. Jadi udah harapkan kini kok dipanggil atau tidak? Karena ada kepentingan dua sisi mata uang gitu ya. Ya. Kalau tidak dipanggil kok ada menguntungkan sudah. Salah satunya tentu the powernya udah untuk mengkritisi itu lebih tinggi, lebih kuat kan seperti itu. Ataupun dipanggil, kamu ada tuh. Dipanggil tentu aspirasi udah tersalurkan seperti itu kira-kira. Jadi dua-dua kok ambo menceliak pribadi ada keuntungan untuk udah ada. Sebenarnya nggak usah fokus ke udah juga. Ini adalah keuntungan untuk warga Jalan Minangkabau sebenarnya. Tapi jelas kalau masalah keinginan udah menginginkan pertemuan dengan wali kota, kita minta ini dong di akhir itu untuk membahas atau menjelaskan penolakan kami ini. Kami juga meminta kesediaan wali kota untuk bisa bertemu dengan kami di kantor wali kota. Dan atas waktu dan ini tentu kita juga mengucapkan terima kasih. Artinya kita mengharapkan adanya pertemuan dan dialog dengan wali kota. Tapi satu kunci untuk kasus Kanopi ini udah ingin ada dialog dengan wali kota dalam rangka memastikan rencana Kanopi ini dibatalkan. Bukan untuk bernegosiasi, tidak. Menurut tidak. Udah sampai sekarang saat ini tidak menemukan celah atau logika pembenaran bahwasanya Kanopi ini bolehlah kita teruskan. Enggak. Betul-betul untuk memastikan ini harus. Takutnya jangan-jangan nanti setelah bertemu kan deal pembagian barang kan seperti itu kira-kira. Tapi kalau menurut awak enggak lah. Dipastikan tidak. Dari toko-toko lah barang ada itu kira-kira. Nah, itu juga Li. Kan emang di dasar motivasi awal itu dan dasarnya pemikiran memang dari masyarakat. Emang buat apa sih? Udah nak mencari PT di situ enggak mencari PT itu mah mengelih. Kalau itu beliau cari itu cerita fulus kan berkurang bala biasa gitu beliau. Tapi kalau masalah ini selama memang tidak ada hal yang bisa membuat alasan yang masuk akal, yang bisa udah terima bagi Kanopi ini memang harus dibatalkan. Malahan kalau bisa saran ke wali kota, kalau misalnya pun beliau tidak bersedia untuk bertemu dengan kami pedagang di Jalan Minangkabau, ya batalkan saja daripada nanti ada pembahasan di DPRD. Tapi setelah ini wali kota dari beberapa informasi yang didapat kan seperti itu. Ya. Dulu wali kota gampang ditemui oleh pedagang seperti itu ya. Tapi saat ini sangat susah sama dia itu. Harapan
mungkin ikon tasaram atau baam kan. Iya. Agak susah udah bahasa bu Juliau kayaknya. Kayak udah terima. Kali itu udah terima udah nasib. Ya gini, sebenarnya kalau itu yang betul-betul terjadi, kita sangat menyayangkan dong. Karena apa? Wali kota itu bukan sebuah apa yang namanya ya, posisi yang membuat kita menjarak dari warga, justru membuat kita dekat dengan warga. Harusnya seperti itu. Dan kalau hari ini memang terjadi seperti itu, ya sebenarnya ini hal yang harus diperbaiki oleh wali kota hari ini. Jangan larut dengan style dia seperti itu. Kalau memang terjadi seperti itu ya. Dan itulah gunanya salah satu motivasi Uda Tamban juga kenapa Uda menulis secara formal kepada wali kota, supaya semuanya ini terukur. Nah hanya berdasarkan bisik-bisik orang Jalan Minangkabau ingin basuh wali kota, angki cek beko dari pihak sebelah ngecekan ya mana kau basuh suri kena dua tiba dah. Ini wujud keseriusan kami loh tentang permasalahan ini dan juga penghargaan kami terhadap institusi pemerintahan kota. Makanya kita buat suri. Nggak bisa-bisa ada tolonglah minta waktu ke wali kota misalnya lewat tim ses. Oh sorry, sebenarnya nggak ada lagi istilah tim ses nih sekarang. Ini agak-agak jadi bias juga. Nggak perlu ada pendekatan pribadi menurut dalam hal ini karena kita sangat menghargai institusi pemerintahan dan juga kepemimpinan hari ini. Dan selanjutnya tentu kita kembalikan kepada wali kota. Ingat nggak Alwi salah satu jargon yang diangkat ke masa kampanye? Ketinggi hebat. Enggak, yang lain. Ini sangat terkait dengan hal kalau yang Alwi bilang tadi yang terjadi kita susah untuk bertemu wali kota. Muda. Oh muda. Muda apa artinya? Muda mungkin semangat. karena secara Alwi lupa kayaknya. Kepanjangannya adalah musyawarah dalam bekerja. Baru tahu kayak enggak lupa dong baru tahu. Musyawarah dalam bekerja. Baru tahu. Iya. Artinya kalau kita menemukan hariku untuk basujo Pak Wali Wak susah misalnya dan itu adalah terkait dengan masalah yang ada di Bukit Tinggi, berarti jargon itu ya ternyata emang jargon. Tapi jangan-jangan udah jadi agak ini juga. Itu bukan sekedar jargon, itu benar adanya musyawarah dalam bekerja. Tapi musyawarahnya dengan siapa? Kita nggak pernah tahu selama ini. Jangan-jangan bukan dengan warga. Mohon maaf. Dan kita harap itu nggak terjadi sebenarnya. Makanya kita mau secara terbuka berkirim surat dan kemudian juga mengekspos ini secara terbuka. Karena apa? Karena ini adalah masalah publik, Alwi. Kita nggak ingin ada sesuatu yang seakan-akan dipolitisir, seakan-akan yang ditutup-tutupi. Tidak. Kita terbuka, ini menyangkut hajat publik. Makanya kita lakukan semua ekspos di media juga kita lakukan. Dan sekarang kita juga ada kesempatan Alwi berbicara dengan juga moga-moga ini juga bisa menjadi ekspos tambahan tentang penolakan kita mengenai rencana Kanopi ini. Yang terakhir adalah kepada warga misalnya ataupun dari masyarakat ataupun yang penonton. Selain yang kita bahas tadi seperti itu, apa yang harus udah klarifikasi, apa yang udah harus tambahkan? Oke. Barangkali, terima kasih Alwi atas kesempatan dialog kini kok. Udah juga sangat senang dan merasa ini adalah kesempatan bagus untuk secara gamblang membukakan sedikit apa yang ada di balik penolakan ini gitu ya. Seperti yang banyak tadi yang kita bahas, termasuk juga masalah posisi Uda sebagai salah satu bakal calon di pilkada kemarin. Dan sebenarnya juga ada satu isu lagi yang udah teringat, udah dikaitkan dengan pencalonan 2024. Bukan. Yang mana? Ini lagi-lagi masalah yang gagal move on katanya. Gagal move on maksudnya ini apa? Jadi ada juga yang bilang begini, udah dikaitkan dengan salah satu kandidat di pilkada kemarin. Artinya salah satu kandidat yang mensupport Uda untuk 2019 mengangkat isu ini. Nah, sebenarnya kan udah terklarifikasi itu, udah katakan kenapa udah mengangkat isu ini? Ya karena udah bagian dia dari dalam. Berarti 01 nih. Ini 01 berbicara 01. Gamblang aja. Kita tidak menurut tapi ada kandidat lain gitulah. Jangan kita nanti ini undang-undang ITE pula.
Apa, 0103 terserah. Terserah 03 terserah. Nah, udah ada dikaitkan dengan salah satu kandidat itu. Tapi gini, udah pengen menerangkan. Karena kita serius dengan masalah ini, apalagi juga teringat dengan pernah ada kajian atau rencana sebelumnya di tahun 2018 kalau tidak salah. Makanya udah juga pengen bertanya dong dengan salah satu kandidat, mendapatkan semacam pencerahan atau barangkali ide dari beliau tentang penolakan kami ini. Karena udah juga nggak pengen gegabah dalam menolak ini. Jangan-jangan udah ada kajian yang bagus. Jadi jujur udah ada keinginan, ada permintaan untuk melakukan komunikasi dengan salah satu kandidat tadi. Yang dituduh-tuduhkan udah adalah di backing oleh salah satu kandidat tadi. Jadi udah emang ada upaya untuk by design ya. Iya, by design. Itu atas dorongan dari salah satu kandidat tadi. Jadi udah emang ada upaya untuk berkomunikasi dengan beliau, tapi jawaban dari beliau sangat clear dan sangat clean menyatakan beliau tidak mau terlibat dalam hal ini. Jadi pun dalam hal mengkomunikasikan pandangan beliau atau apa tidak mau terlibat sama sekali. So artinya apa? Dukungan seperti apa dari yang udah dapat? Kan tidak ada. Berarti murni atas inisiatif kami sebagai pedagang dan pemilik toko di Jalan Minangkabau. Bukan titipan ya. Bukan titipan dari barangkali pihak yang gagal move on. Nah, sedikit udah pengen nambahin move on nih. Jangan ada lagi lah yang mengkaitkan dengan pilkada. Soalnya isu itu iya, masih ya. Ada juga mengkaitkan orang yang terlihat di foto kayaknya itu tim ses yang ini dulu. Jangan. Kalau udah terus terang selesai pilkada kita udah selesai. Kalau ada yang masih mengkaitkan dengan pilkada kemarin, barangkali mereka itulah yang gagal move on sebenarnya. Ya udahlah, udah sekarang saatnya bekerja. Kalau misalnya ada kritik terima dong. Barangkali kritik ini ada benarnya atau bisa untuk memperbaiki solusi-solusi yang mereka rencanakan. Kan kita bicara Bukit Tinggi nih, bukan bicara personil lagi, bukan bicara kelompok. Berarti bukan mengait-ngaitkan juga ke ASN yang apa ya? Yang gagal move on, apalagi yang mundurkan diri. Enggak. Apalagi itu. Jadi udah sebenarnya punya kritik juga gak pengen nyampain di sini. Ketika ada istilah move on bagi Yuda nih, berarti yang ngomongin move on itu yang gagal move on. Serius. Dan udah lebih khawatir lagi, jangan-jangan yang bilang orang nggak bisa move on itu pengen kita move out. Artinya apa? Artinya kita nggak di Bukit Tinggi lagi, jangan-jangan. Tapi itu hanya lucu-lucuan dikit. Tapi benar, kalau masih ada berpikiran kritik yang dilakukan seseorang ini terkait dengan tim ses atau kandidat yang lain atau gagal move on, menurut Uda itu dah mereka yang gagal move on sendiri. Masih dalam kerangka pemikiran kampanye, persaingan ketika pilkada di 2020. Itu udah selesai. Kita bicara Bukit Tinggi hari ini. Gitu. Kalau memang ingin mengetahui lebih lanjut, Dun Sanak Sadoe, kawan-kawan Sadoe, boleh datang ke kantor, boleh langsung ya dah. Boleh kontak udah pribadi. Boleh kontak secara pribadi, nanti komen segala macamnya silakan. Selama ambo kenal jo Uda Fadli, beliau sangat open sekali, terbuka kepada kita, apapun pembahasan beliau open, dan tiba saatnya beliau melihat bahwasanya saat ini harus dikritisi dan harus terjun langsung seperti itu. Mudah-mudahan kawan-kawan Dun Sanak Sadoe bisa mengambil kesimpulan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.